101.7 Suargam FM Jogja, the soundtrack of your life. Oke, Akademia Jogja sekarang seperti biasa kalau sudah hari Senin kita akan lanjut mengobrol-ngobrol barengan sama Pak Guru Deon dari Suargama Training Center. Selamat pagi Pak Guru Deon. Selamat pagi. Ini dingin banget ya, gila hari ini. Ini dingin banget dan semalam hujannya serem banget. Iya betul. Rumahku banjir loh, Ras. Oh iya. Oh iya Pak. Gak tahu itu karena kesumbat kali ya selokannya. Jadi tuh naik sampai hampir mau masuk rumah. Oh ya ampun, ngeri Untungnya banget. belum sampai rumah dan mati lampu lagi kemarin. Mati listrik. Oh bener. Tempatmu juga? Aku tuh kebetulan kemarin lagi di daerah utara gitu kan Mas, menjemput mamahku gitu. Dan aku tuh lewat di daerah itu Ring Road Utara yang depannya Casa Grande. Iya. Nanti ada pohon tumbang di situ. Oh. Itu panjang banget macetnya. Aku juga Macetnya. heran kenapa. Dan ternyata di daerah situ gelap gulita ini. Iya, betul. Udah gelap, anginnya udah sampai tiup-tiup pohon gitu loh. Jadi beneran Betul. serem Dan pagi banget. ini masih hujan lagi. Bener banget. Jadi stay safe, jaga kesehatan Akademia Yes. Jogja, dan Pak Guru Deon juga ya jaga kesehatan. Tapi gimana Ya. kabar pagi hari ini Pak Guru? Semangat sekali karena kita akan ngobrolin satu hal yang ini menarik sekali untuk dilakukan besok di awal tahun ya. Oh. Karena ini sesuatu hal yang simple, sesuatu hal yang kecil, yang angkanya cuma 1. Tapi kalau itu dilakukan terus menerus selama 1 tahun, itu akan menjadikan sesuatu itu nanti di akhir tahun itu akan besar banget. Oh, jadi modelnya adalah bukan langsung geruduk lakuin Enggak. hal ini secara besar-besaran gitu ya Pak ya? Iya Dan betul. ini sih juga yang biasanya itu akan menjadikan seseorang tuh cenderung punya rasa malas gitu loh Pak. Karena kalau langsung melakukan hal yang besar sekaligus gitu tuh rasanya kayak aduh berat banget ini. Yang Betul, kebayang betul. tuh langsung aduh berhasil nggak ya? Iya, Aduh iya. gede banget gitu. Tapi yang ini metodenya mungkin lebih mudah dilakukan kali ya Pak. Ini ya? lebih mudah dilakukan dan ini diambil dari satu buku yang mungkin Akademi Jogja juga pernah baca ataupun mungkin pernah lihat lah ya. Namanya bukunya Atomic Habit. Atom. Bagian terkecil dari sebuah benda itu kan namanya atom. Nah, ini kita membuat habit yang atom, jadi kecil banget gitu loh. Jadi nggak kemudian membuat habit yang besar sekaligus, enggak. Dan ini penulisnya James Clear, dia seorang pakar yang memang pakar habit, pakar yang kebiasaan ya, meneliti tentang kebiasaan orang. Dan dia menuliskan satu buku ini, dan ini terakhir saya cek udah 3 juta bukunya terjual di seluruh dunia. Dan sudah ditranslate juga ke Indonesia. Kalau udah ditranslate ke Indonesia tandanya emang best selling sih. Iya. Cuman kalau saranku kalau semisal Akademi Jogja bisa bahasa Inggris, mending beli Baca yang versi Inggris. Ya, versi Inggris. Oh. Karena aku baca nggak dua-duanya sih, cuma sedikit membandingkan itu di bahasa Indonesia tuh agak bingung gitu loh. Iya. Kayak padanan katanya atau translate-nya itu kayak nggak sesuai dengan aslinya gitu. Kalau misalkan di Google Translate misalnya kita nggak tahu artinya kan bisa kita sambil melogika Iya gitu betul, ya. melogikan dengan kalimat sebelumnya atau sesudahnya. Iya. Gitu. Nah ini Akademia Jogja Atomic Habit dari James Clear ya. Iya. Nah ini mungkin bisa diceritain dulu nggak Pak Gurun kayak garis besarnya Atomic Habit nih gimana sih gitu? Jadi Atomic Habit itu adalah membuat 1% perubahan setiap hari di dalam kehidupan kita. Jadi kalau si James Clear ini mengatakan bahwa kalau kamu melakukan setiap hari perbaikan 1%, yang dimana itu gampang kan, cuma 1% lo perbaikannya selama kurang lebih 365 hari atau 1 tahun, itu nanti di ujung tahun kemampuanmu itu akan berlipat kali ganda sampai dengan 37 kali lipat gitu loh. Oke. Jadi kalau misal skillmu sekarang 1 gitu ya. Nanti di akhir tahun itu skillmu bisa 37 kali lipat lebih hebat. Namanya ini kalau kenapa bisa 37 karena dia pakai metode compound interest. Compound interest tuh kayak bunga berbunga gitu loh. Okay. Jadi ngitungnya bukan 1 terus besok hari kedua tambah 1 lagi, hari ketiga tambah 1 lagi, enggak. Tapi hari pertama 1, hari kedua 1, 1% dari 1 kan 1,01. Nah terus kemudian dijumlah dari hari kedua itu dapat 2,01%. Oh paham. 2,01%, 1%-nya berapa? Jadi besok 3,0 sekian persen gitu loh. Iya. Sampai akhirnya kalau ketika jumlah 365 hari hasilnya 37 kali lipat lebih. Iya. Jadi ini cukup menjawab pertanyaan Rara sih, kok bisa sih kalau kita ngelakuin secara setahun bukan 365 kali tapi 37 kali ya. Nah ternyata memang begitu penghitungannya Akademia Jogja, dan sepertinya sih sekilas tidak tampak memberatkan juga ya Pak Guru. Iya, sekilas tidak tampak memberatkan. Kenapa orang banyak yang
kemudian sebulan 2 bulan ketika kita mencapai target semisal ya, terus kemudian hilang, nggak melanjutkan lagi, karena mereka terjebak dalam konteks di goalnya. Dan ketika kita fokus di goal itu kan, goal itu pasti besar ya. Semisal aku pengen akhir tahun besok turun 20 kilo. 20 kilo itu kan gede, betul nggak? Tapi ketika semisal aku pengen turun ya 100 gram itu kan lebih enak ya daripada 20 kilo. Nah, ketika kita fokus di goal, yang terjadi adalah kita berat sendiri gitu. Makanya si James Clear ini ngomongin tentang jangan punya goal. Bahkan di buku yang versi Inggrisnya tuh screw goals. Jadi lupakan goals, lupakan tujuanmu, lupakan resolusimu. Jadi fokus bukan di goalsnya, tapi fokus di sistemnya. Jadi bukan kemudian kita membuat goals, tapi kita membuat sistem. Nah, kadang kalau semisal kita melihat dari teori lain itu kan kita lihat goalnya dulu kemana, tujuan kita kemana, terus kemudian breakdown caranya untuk menuju ke sana. Kan gitu kan? Kan biasanya gitu. Terus kemudian baru melihat posisi kita sekarang di mana. Nah, kalau si James Clear ini mengatakan itu kebalik, itu salah. Jadi kita harus memulai dari kita pengen jadi siapa tuh. Nah, ketika kita pengen jadi siapa, semisal aku pengen semisal ya mimpinya adalah tahun-tahun depan aku pengen menulis buku. Itu kan biasa ya, menulis buku. Nah, James Clear ngomong bukan kamu menjadi menulis sebuah buku, enggak. Tapi sistemmu yang harus kamu buat menjadi kamu akan menjadi penulis. Dan kamu ngerti, penulis role modelmu siapa? Semisal si A gitu, semisal Raras penulis buku. Aku pengen jadi Raras. Nah, kira-kira Raras itu individunya seperti apa? Ya kemudian individu itu yang kemudian gambaran individu itu yang kemudian aku mencoba duplikasi dalam hidupku. Jadi bukan dimulai dari goalnya, tapi dimulai dari individunya dulu untuk mencapai akhir goalnya itu tadi. Iya, jadi jauh lebih komprehensif ya berarti Pak, lebih mendalam gitu ya, karena maksudnya nggak cuma semata-mata kita set goals, tapi juga kita tuh individunya tuh dibuat menjadi lebih baik karena punya sistem itu tadi ya Pak. Iya, contoh ya Sekolah Senin gitu ya, Sekolah Senin kan kita rekam juga masuk ke Spotify. Nah, kalau semisal goalnya atau di YouTube juga ada gitu, semisal aku goalnya adalah menjadi YouTubers punya silver button atau gold button atau diamond button. Ini kita sudah lakukan kurang lebih 2-3 tahun kita ngomongin tentang Sekolah Senin ini. Dan sampai sekarang viewersnya cuma sedikit, subscribernya cuma sedikit gitu loh. Kalau itu jadi tujuanku, kalau itu jadi goalku, yang terjadi adalah tengah jalan aku akan hilang. Karena aduh nggak nyampe ya, kok followersku cuma segini ya, kok nggak ada likes, nggak segala macam. Dan itu kemudian membuat aku semakin malas untuk mengerjakannya, karena standarnya adalah di goal akhir. Nah, tapi kalau sistem, ketika aku punya sistem, yang terjadi adalah aku bukan pengen memenangkan permainan, tapi aku pengen ada terus di dalam permainan itu. Nah, kalau semisal tadi aku pengen punya silver button semisal, itu kan tujuan utamaku. Ketika aku sudah dapat itu, aku menang. Dan begitu menang, selesai gitu loh. Nah, ini dirubah. Karena kalau kita nggak menang-menang, yang terjadi adalah kita akan malas toh. Jadi terus kemudian di James Clear itu mengatakan bahwa goal itu oke, tapi fokus di sistem, karena sistem itu yang membuat kamu stay in the game. Benar, konsisten juga. Konsisten itu yang kalau kemarin kita ngomongin tentang konsisten, ini lebih clear lagi nih, supaya kamu lebih konsisten, bukan fokus ke tujuanmu, tapi ke sistemmu. Oke, menarik Akademia Jogja, dan ini adalah obrolan yang pas di akhir tahun supaya siapa tahu nih kamu di awal tahun tuh pengen start anew, pengen punya fresh start. Nah, pas banget nih kita lagi ngomongin soal Atomic Habit Akademia Jogja. Tampaknya kecil, tapi nanti impactnya besar gitu. Nah, nanti kita coba obrolin lebih dalam lagi barengan sama Pak Guru Deon, masih di Sekolah Senin, Your Friends in the Morning. Ngobrolin tentang Atomic Habit ini ya Pak Guru Deon. Atomic Habit ya. Nah, terus tadi itu kan kita udah ngobrolin bahwa ini tuh sebenarnya hal yang bisa dicicil gitu lah istilahnya Akademia Jogja ya. Dalam waktu 1 tahun yang lumayan panjang ini, nggak perlu kita punya goals yang, bukan nggak perlu sih, tapi bukan kita tujuan utamanya bukan goal itu. Bukan goal itu, dan kita nggak perlu melakukan itu tuh gimana ya, kayak langsung wah harus jor-joran di awal, tapi nanti akhirnya semangatnya loyo di tengah gitu ya Pak ya. Tapi di sini Atomic Habit berorientasi gimana sih caranya kita untuk punya sistem yang lebih tersusun dan membuat kita untuk lebih konsisten sama apa yang kita pengen gitu Pak. Nah, pertanyaan Raras Pak, apakah yang ini tuh cuman kayak konteksnya tuh apakah
cuman hanya di hal-hal yang besar, maksudnya dalam goals atau dalam skill diri atau dalam hal apapun, atau sebenarnya bisa mencakup banyak hal gitu? Ini bisa untuk mencakup banyak hal ya. Bahkan ketika semisal kita punya perusahaan atau kita memimpin sebuah tim gitu, ini bisa kemudian diaplikasikan kepada tim kita atau perusahaan kita, yang dimana fokus dalam mencapai visi misi bukan di visinya, tapi lebih kepada misinya, gimana proses sistem itu untuk mencapai si visi tadi. Karena kalau jadi gini, kenapa banyak orang gagal untuk mencapai resolusi gitu ya? Karena mereka itu terjebak dalam satu masa di mana itu tuh tidak menunjukkan hasilnya. Karena progres untuk mencapai sesuatu itu, contohnya semisal kita pengen menurunkan berat badan 10 kilo semisal. Di bulan pertama, kedua, ketiga itu turunnya paling sekitar 1 kilo atau setengah kilo lah, mungkin semisal ya. Dan itu membuat kita tidak dapat instant gratification, tidak mendapat reward yang kita mimpikan gitu. Aduh, 3 bulan udah kerja keras, kok baru sampai 3 kilo, baru sampai setengah kilo semisal, padahal target kita 10 kilo. Aduh, berat banget. Yang itu kemudian masa-masa itu adalah masa-masa di mana kita membuat keputusan yang udahlah, toh ngapain sih kerja keras lagi, ngapain sih harus diet lagi, toh cuma segini gitu. Kayak sia-sia gitu. Kayak sia-sia. Padahal itu adalah masa di mana, jadi gini, proses untuk kita mencapai tujuan itu bukan linear. Linear itu kayak diagonal. Jadi dari kalau kita buat tabel gitu, grafik gitu ya, bukan diagonal titik 0 ke titik 100 tuh kayak diagonal miring gitu. Enggak, tapi modelnya kurva. Kurva yang dimana ketika awal-awal iya sih sedikit sih hasilnya, nggak kemudian langsung dapat sesuatu yang oke. Sedikit-sedikit, tapi nanti ada satu titik di mana kita kemudian eksponensial tuh apa ya, meningkatnya tuh drastis gitu loh. Jadi misal bulan pertama sampai bulan ketiga itu oke lah setengah kilo, tapi nanti di bulan kelima ke bulan ke-6 itu bisa kemudian jadi 7 kilo. Itu kan signifikan di bulan-bulan setelah itu. Iya, betul. Tapi nggak banyak orang yang bisa bertahan untuk melewati tadi masa-masa awal-awal tadi, karena merasa rewardnya itu nggak dapat secara langsung. Itu yang membuat banyak orang yang kemudian ya selesai di 1-2 bulan awal tahun kan, nggak kemudian menyelesaikan sampai akhir tahun. Oh, jadi seperti itu Akademia Jogja. Ini caranya Atomic Habit works ya. Dan mungkin buat kamu yang emang seperti Raras bilang tadi, pengen mencoba untuk nyoba satu hal yang baru, pengen mengembangkan satu hal, atau bahkan ini konteksnya bisa ke bisnis dan usaha juga ya berarti ya Pak Guru? Bisa, jadi contoh ya, aku punya bisnis gitu ya. Bukan kemudian bisnisku tahun depan omsetku di dalam 1 tahun semisal 100 juta. Bukan di omset 100 jutanya, tetapi aku pengen punya bisnis yang semisal detailnya lebih ada gitu. Contoh, aku pengen punya bisnis yang setiap hari pengunjungku ada 20 semisal, atau aku pengen punya bisnis yang fokus di customer service, yang dimana nanti hasil akhirnya itu akan ngikuti. Ketika customer serviceku bagus, otomatis pelangganku akan senang, dan otomatis mereka akan spend money lebih banyak kan, dan otomatis hasilnya akan ngikuti juga. Betul. Jadi kalau ngomongin tentang mencapai sesuatu itu bukan goalsnya, tapi yang pertama tadi ngomongin tentang rubah identitas. Contoh paling gampangnya gini, goalsnya bukan membuat perut six pack, tapi goalsnya adalah menjadikan kita menjadi olahragawan, atau goalsnya bukan memenangkan maraton, tapi goalsnya adalah membuat kita menjadi seorang runner, seorang pelari gitu. Goalsnya bukan menjadi kaya raya, tetapi goalsnya adalah menjadikan kita pekerja keras dan juga cerdas. Goalsnya bukan menjadi penulis sebuah buku, tapi goalsnya adalah menjadi seorang penulis. Kan beda kan? Beda. Karena kalau sudah kalau kita fokus di goalsnya, kita dapat reward itu setelah dapat goalsnya. Tapi kalau kita tadi, misal penulis ya, aku akan dapat merasa senang ketika buku itu sudah launching. Itu akan happy banget. Tapi untuk proses dari belum tulisan pertama hingga buku itu launching, aku biasa saja gitu loh. Karena aku mendapatkan hadiahku adalah ketika buku itu launching. Dan itu tidak semua orang bisa bertahan sampai situ. Nah, supaya orang bertahan, fokusnya bukan ke buku yang di launching, tapi satu kalimat sudah ditulis, satu lembar sudah ditulis, satu bab sudah ditulis, sistemnya menjadi si penulis tadi. Jadi kita dapat gratification terus gitu loh setiap kita selesai dengan satu hal-hal kecil yang 1% tadi. Iya. Oh, paham. Ini maksudnya tuh seperti kecil tapi tuh tampaknya besar tuh, karena skupnya tuh gini. Misalnya kayak Raras bisa relate sih Pak yang ngobrolin soal penulis. Kalau misalkan penulis buku, kita pengen jadi penulis buku, itu kan
maksudnya ketika kita udah nulis bukunya nih ya, jadi kayak ya udah terus apalagi. Meanwhile kalau kita jadi penulis ya kita akan terus nulis gitu nggak sih? Iya, kita akan tetap di dalam game tersebut, di dalam penulisan tersebut. Dan setiap kita menulis selesai satu lembar gitu ya, kita merasa happy karena hey, ini aku penulis loh. Iya. Nggak usah nunggu sampai buku itu launching baru kita happy. Benar. Nggak usah nunggu kita kaya dulu baru kita happy. Nggak usah nunggu kita lulus tepat waktu baru kita happy. Tapi fokus di setiap proses yang kita jalani tadi gitu. Nah ini nih Akademia Jogja, highlightnya adalah di situ ya. Dan habis ini kita akan ngobrolin lagi tentang gimana sih sebenarnya cara untuk memulai Atomic Habit-nya ini ya Pak Guru Deon. Kamu jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di Suara Gama FM. Suara Gama. Masih di Sekolah Senin barengan sama Kani Raras dan Pak Guru Deon dari Suara Gama Training Center. Hey. Kita lagi ngobrolin soal Atomic Habit ini ya Pak Guru Deon ya, yang sedikit banyak sih mungkin sudah bisa kita tangkap. Tampaknya tuh mungkin malah kelihatannya tuh kayak kita tuh memperkecil goals ya. Maksudnya karena kan tadi kan seperti yang mungkin kelihatan lebih besar kalau misalkan kita tuh punya goal sebagai penulis buku gitu dibandingkan dari seorang penulis doang gitu. Tapi jangka panjangnya nih Akademia Jogja itu tuh akan lebih membuat kita pengen stay lebih lama karena dari goals-goals kecil aja kita udah bisa bikin kita happy dan pengen lakuin terus-menerus gitu kayak apa ya. Nah, caranya itu gimana sih first step-nya untuk kita bisa join ke habit Atomic ini gitu, Atomic Habit ini? Oke, untuk membuat habit yang lebih baik gitu ya. Sebenarnya dalam buku ini dikatakan ada 4 simple steps. Jadi 4 simple step itu apa? Yang pertama make it obvious, terus kemudian make it attractive, make it easy, dan make it satisfying. Jadi yang pertama obvious dulu, jadi dibuat jelas dan nyata gitu loh. Contoh ya, langsung aja ke contohnya. Jadi semisal daripada target kita adalah aku pengen besok lebih rajin olahraga. Nah itu kan nggak jelas ya. Dibuat lebih jelas dalam arti semisal dalam sehari setiap jam 6 pagi aku akan bangun dan aku akan lari kurang lebih 10 menit. Itu kan jelas, clear gitu loh. Nggak kemudian olahraga apa, jam berapa, di mana, cara ngelakuin apa, itu kan masih jadi pertanyaan. Tapi kalau setiap pagi jam 6 pagi lari 10 menit itu kan jelas. Jadi entah dimanapun kamu berada, entah lagi ngapain, pokoknya jam 6 pagi harus bangun dan kemudian lari. Itu akan membuat gambaran kita lebih jelas tuh. Karena kalau ngomongin tentang fokus ke habit kita yang ingin kita bentuk, katanya ada penelitian untuk membuat habit itu menjadi pola hidup itu butuh 20-60 hari untuk kita melakukan setiap hari. Oh benar pernah dengar. Dan itu harus kayak model rantai. Yang namanya rantai itu kan nggak boleh keputus ya. Satu putus nggak akan nyambung tuh. Jadi dibuat harus benar-benar konsisten selama 20-60 hari itu melakukan hal yang sama terus. Ya boleh sih bolong 1 tapi jangan sampai bolong 2. Karena ketika bolong 2 yang terjadi nanti akan jadi pembenaran buat kita. Nggak apa-apa, kemarin juga bolos juga nggak apa kok, nggak ada efeknya kok. Terus kemudian jadi nggak enjoy lagi. Itu yang pertama. Jadi buat jelas dan nyata. Yang kedua adalah buat habit kita itu atraktif atau menarik. Jadi buat habit baru itu lebih menarik untuk dilakukan dengan cara paling gampang sih menggabungkan atau mengkawinkan habit kita yang suka dengan habit baru ini. Contoh semisal tadi ngomongin tentang lari pagi. Kita adalah orang yang suka let's say dengerin podcast. Ya udah gabungin aja lari pagi sambil dengerin podcast gitu. Atau kita adalah orang yang seneng nonton drakor. Dan kita mau olahraga nurunin berat badan, ya sudah, semisal treadmill depannya sambil nonton drakor, itu kan sesuatu yang lebih menarik daripada hanya treadmill aja, daripada hanya sekedar jogging saja. Jadi gabungin tuh tentang supaya lebih menarik. Cara simpelnya sih gitu ya Pak. Betul, cara simpelnya gitu. Terus kemudian yang ketiga, buat itu jadi mudah. Maksudnya mudah itu gini. Contoh ya, kita kenapa sih kita nggak misal olahraga tadi, kenapa kita nggak melakukan itu? Kenapa kita kemudian malas ngelakuin itu? Coba dicek dulu kenapanya. Semisal, aduh bangun pagi itu susah ya. Terus kemudian, aduh kalau semisal pagi itu masih dingin nih. Nah, hal-hal yang jadi masalah itu kemudian kita bereskan dengan sesuatu yang lebih simpel. Contoh, semisal tadi bangun pagi susah jam 6. Oke, gimana kita tetap bisa bangun pagi? Semisal tidurnya lebih sore, jangan kemudian tidur jam 1 gitu. Supaya jam 6 tidurnya bangunnya lebih enak tuh. Terus kemudian dingin, gimana caranya tidak dingin? Ya udah joggingnya di dalam ruangan semisal. Pakai
lari di ruangan tuh apa? Ya itulah ya. Iya, Jogging. Ya itulah ya, lari di dalam ruangan lah. Bukan di luar ruangan. Jadi buat itu lebih mudah. Atau semisal ya, kita pengen beresin skripsi gitu. Beresin skripsi itu kan goal yang susah ya. Waduh, skripsi susah segala macam. Nah, buat itu mudah. Jadi contoh, daripada kita setiap pagi atau setiap hari harus beresin skripsi, kasih target aja. Setiap pagi semisal jam 7 habis lari, terus kemudian habis mandi, udah buka laptop, terus buat 2 kalimat. Kan gampang kan? Iya, ini ngomongin soal skripsi, lu Raras juga kayak gitu Akademia Jogja. Bayangan itu kayak berat banget. Tapi setelah aku juga menggunakan metode mencicil ini dan juga, oke deh, nanti kalau misalkan aku udah habis segini, aku boleh nonton drakor, itu jadi lebih mudah loh. Iya. Jadi buat sesuatu yang lebih mudah gitu. Contoh, salah satu mentor saya namanya Alexander Ruby, dia di YouTube-nya mengatakan gini, dia tuh pengen minum air putih. Air putih kan baik ya. Cuma selama ini ternyata apa yang dia minum itu sehari paling cuma beberapa gelas gitu loh. Yang dimana itu kurang buat tubuh. Dan kemudian dia ngecek, kenapa sih aku susah untuk minum air putih? Ternyata yang pertama dia mengatakan bahwa dispenser dengan meja kerjaku tuh jauh. Jadi malas. Terus kemudian ternyata gelasku tuh kecil. Jadi sekali tengku udah habis. Untuk ambil dispenser susah. Jauh gitu loh. Jadi males. Nah, terus kemudian apa yang dilakukan buat itu mudah. Ya udah dia beli tumbler yang isinya 1 literan, terus kemudian ada gelas kecil di situnya. Jadi begitu habis tinggal tuang aja, nggak harus ke dispenser, nggak harus jalan juga, dan itu lebih mudah. Itu bener ya? poin yang ketiga, buat lebih mudah. Nah, buat yang keempat, ini yang lebih menarik adalah buat habit itu memuaskan buat kita atau satisfying. Ngomongin tentang memuaskan itu kayak tadi reward tadi loh. Jadi rewardnya jangan hanya di akhir ketika kita dapat goalsnya, tapi setiap kita melakukan sesuatu yang oke gitu ya. Atau memulai habit itu, setiap kita melakukan habit itu kasih reward. Contoh misal nge-gym gitu ya. Kalau nge-gym hanya nge-gym itu kan sesuatu yang aduh capek gitu ya. Oke, berarti kamu buat satu pola yang dimana habis nge-gym kamu kasih reward untuk dirimu. Misal kamu suka dengan ngopi, ya sudah habis nge-gym, terus kemudian udah deh mampir ke coffee shop kesukaanmu, terus kemudian ngopi. Dan itu ngopi itu boleh dilakukan setelah nge-gym. Itu kan jadi kayak ada rewardnya. Iya, benar-benar. Dan itu akan membuat kita stay dalam game itu terus-menerus gitu loh. Karena kalau nggak ada rewardnya biasanya orang nggak akan bertahan lama. Bener. Ya ini istilahnya kayak yang kalau misalkan anak kecil nanti dapat stiker, dapat bintang gitu kan. Kalau mereka behave kayak gitu-gitu. Ya kayak aku tadi juga kalau nulis skripsi berapa lembar nanti boleh nonton drakor satu episode. Betul. Nggak harus materi kok Akademia Jogja. Bisa juga berupa hiburan. Iya, gitu. Yang membuat dopamin dan estrogen kita tuh naik gitu loh. Hormon kesukaan kita, kesenangan, bahagia itu naik. Iya, betul. Atau kalau habis kerja gitu nanti kayak minggu ya cuman jalan-jalan makan enak gitu kan juga si simpel itu ya Pak ya. Betul. Iya loh, sebenarnya Atomic Habit ini tuh tampaknya tuh mungkin sedikit demi sedikit, tapi impactnya besar dan maksudnya ini menurut aku untuk merubah kebiasaan kita tuh jadi lebih punya sistem tadi itu sih ya Pak ya. Jadi lebih baik juga gitu. Betul. Ini apakah Pak Gurudan sudah mulai menerapkan atau baru akan mulai menerapkan juga nih? Saya sudah menerapkan 2-3 bulan ini ya. Oke. Jadi setiap bangun pagi itu push up. Oh. Kan ada di YouTube ada push up challenge itu kan. Dulu awalnya push up challenge pagi sekali push up itu 20 set. Kayak berat gitu. Waduh, itu baru 5 kali belum pernah push up, kemudian push up 5 kali dengan cara yang benar itu sudah nggak nyaman banget. Terus kemudian aku ingat, nggak boleh gitu. Jadi awalnya cuma 1. Setiap pagi bangun tidur langsung push up, langsung saja push up sekali gitu loh. Sekali, terus kemudian besoknya cuma sekali, sampai kemudian minggu berganti jadi 2, minggu berganti jadi 3 dan seterusnya. Sekarang 20 push up itu gak ada masalah. Dan rewardnya adalah begitu aku selesai push up, aku boleh cium anakku. Oh gitu. Jadi kan pagi kan ada anak di sampingnya, gak boleh cium sebelum aku melakukan push up. Oh gitu. Nah ini loh Akademia Jogja, mulai dari hal yang kecil tapi ternyata impactnya besar gitu ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Pak Gurudan sudah ngobrol-ngobrol. Ini informasi yang baru juga buat Raras dan semoga juga buat Akademia Jogja ya. Jangan lewatin juga besok minggu depan sekolah Senin bakal balik lagi dengan topik yang gak kalah menarik. Kalau gitu see you next week Pak Gurudan. Terima kasih. Now it's time to Track of the Week.